Halo teman-teman dari KMFK Unisba, kami dari Departemen Pendidikan dan Profesi BEM FK Unisba. Sekarang kita mau laporan kegiatan kita waktu bulan Juli kemarin, yaitu visit koas. Ngapain aja sih visit koas ini? Jadi kita ngeliat-liat gitu, gimana sih kegiatan koas-koas. Selain dilaksanakan oleh kita dari Penpro, kita juga dibantu sama anggota BEM muda dari angkatan 2014. Oke, langsung aja kita lihat laporannya, check it out. Koas itu bagaimana kamu melihat apa yang ada di lapangan dibandingkan dengan teori, karena nggak semuanya yang ada kamu pelajarin di PPSK itu sesuai dengan di lapangan. Ada beberapa hal yang berbeda dan kamu mengaplikasikan yang udah kamu pelajarin apa gitu. Nah, kalau untuk koas sendiri sebenarnya ada banyak ya. Ada stase kecil dan stase besar. Yang stase besar itu utamanya ada 4. Ada bagian ilmu penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah, dan bagian objin. Nah, untuk pembagiannya, penyebaran kelas di ruangannya ini, kalau untuk di sini ada yang di ruangan jaga, di ruangan asal. Di sana kita akan follow up, semua kelas akan follow up pasien di setiap ruangan untuk mengetahui perkembangan dari pasien yang dipegangnya. Lalu setelah itu ada pembagian ke klinik. Nah, klinik di sini ada 4 ya, ada lansia, ada endokrin, poli dalam 1 sama poli dalam 2. Di sana koas akan disebar dan akan membantu kegiatan di poliklinik tersebut. Yang pertama kita follow up dari jam setengah 7 sampai jam 9. Nah, follow up-nya itu di ruang Zoomar. Follow up itu melingkupi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga kita melihat dari pemeriksaan penunjang dan juga terapi apa yang dokter spesialis berikan. Nah, setelah itu dari kegiatannya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu yang berbeda hanya hari Selasa. Yang berbeda dari hari Selasa kita dari jam 9-nya sampai beres kegiatan itu biasanya sore ataupun malam itu masuk ruang OKA untuk hari Selasa pengecualian. Selebihnya masuk ke poli. Nah, untuk khususnya stase obstetrik dan ginekologi ini, di alisan ini dibagi menjadi 4 kegiatan yang berada di 4 ruangan. Nah, masing-masing perbedaan kegiatan, untuk perbedaannya sendiri jelas beda. Untuk poliklinik itu untuk pasien rawat jalan, untuk VK itu khusus untuk yang mau bersalin atau melahirkan. Lalu untuk nifas itu biasanya adalah rawat inap untuk penyakit-penyakit ginekologi atau postpartum atau pasca melahirkan, itu dirawat di nifas. Untuk instalasi gawat darurat itu kegiatannya adalah menerima pasien-pasien gawat darurat, khususnya pasien-pasien gawat darurat untuk obstetrik dan ginekologi. Kegiatan koas ini juga diselingi dengan kegiatan bimbingan. Jadi kegiatan bimbingan ini seperti kegiatan tutorial teman-teman di PPSK. Ada 1 tutor atau kalau di koas disebutnya 1 preceptor yang akan membimbing. Hanya saja di sini perbedaannya kasusnya bukan berbentuk lebaran, hanya kasusnya ini adalah kasus nyata, kita memeriksa pasien dan kita presentasikan kepada preceptor sebagai studi kasus nantinya. Untuk kegiatan bimbingannya di sini melingkupi 3 sebenarnya. Ada BST. BST itu bedside teaching. Bedside teaching itu artinya adalah kita belajar untuk mendiagnosa pasien yang masuk di bawah dari pengamatan dari dokter spesialis itu juga. Untuk CSS artinya adalah clinical science session. Nah, clinical science session itu kita mengambil sumber tentang suatu materi yang berpacuan kepada textbook. Contohnya pada bedah ini kita mengambil pada kasus hernia. Berarti kasus hernia itu kita mengambil dalam textbook baru kita presentasikan seperti itu. Nah, lalu ada CRS, Case Report System. CRS ini adalah gabungan dari CSS dan BST. Jadi ada pasien, ada teori. Jadi kita bandingkan pasien ini sesuai teori apa gejalanya. Ujiannya ada ujian akhir dan ada mini CX. Nah, mini CX itu ada seperti ujian kecil di setiap rumah sakit. Misalkan saya ada 3 rumah sakit, ada Muhammadiyah, Al Ihsan, dan Al Islam. Di setiap rumah sakit akan ada ujiannya di minggu akhir, yaitu di minggu ketiga. Nah, untuk sistem remedial ada di beberapa stase tertentu seperti di ujian. Untuk ujian akhir apabila nggak lulus biasanya akan ada remedial yang akan diuji oleh dokter yang lain, atau nggak biasanya ada tugas pengganti nilai. Nggak enaknya remedial yang pertama adalah tugas.
Karena biasanya udah di minggu-minggu akhir nih, udah ujian akhir, kita udah pengen istirahat gitu ya, udah pengen relaksasi, tapi malah ada tugas. Kalau tips dari saya, apa yang harus dimiliki saat koas adalah yang pertama, kamu harus bisa toleransi terhadap teman-teman. Kenapa? Pada saat koas semua orang menjadi sensitif, ya karena semuanya capek, semuanya dimarahin. Yang paling penting itu untuk dibedah adalah anatomi. Jadi anatomi kalian itu harus ngotot. Ya kalau saya saranin sih di PPSK harus benar-benar. Jadi PPSK ini bukan cuma selama 4 tahun ini bukan sekedar hanya lewat aja, tapi semua teori itu memang harus dimaksimalkan di PPSK. Karena saat masuk P3D atau koas, semua preceptor ini nggak mau tahu. Jangan sampai pada saat PPSK nih kita malas nih untuk pelajarin pengobatannya, karena justru pada saat koas jangan sampai kita bisa ngediagnosis tapi bingung ngobatinnya apa. Skill, terutama nih skill lab, teman-teman harus sudah menguasai lah semua skill lab yang diajarkan di Unisba ini adalah skill harian yang dilakukan di rumah sakit, sehingga kita harus bisa, mau nggak mau harus bisa kalau kita mau koas gitu seperti itu. Nah, yang tidak boleh kita punya pada saat koas satu egois. Ingat ya, koas itu nggak bisa sendiri, semuanya itu harus berkelompok. Nggak boleh sombong, terus nggak boleh keras kepala, dan juga kita harus hormat sama yang namanya guru. Itu penting banget, apalagi untuk di perkoasan ini. Jadi jangan setengah-setengah, karena kalau kita setengah-setengah, ya jalanin koasnya pun akan terasa berat. Tapi kalau kita niatnya satu, yaitu ingin jadi dokter, terus ingin mengabdi, dan ingin meningkatkan tingkat kesehatan di Indonesia atau di sekitar kita ini, ya insya Allah akan lancar-lancar aja. Koas itu intinya attitude. Kompak, attitude. Gaul. Koas itu menurut saya adalah manner. Koas itu harus semangat.